Sepanjang 2026, tembaga jadi salah satu logam paling ramai dibicarakan analis dunia. Goldman Sachs menaikkan proyeksi harganya, dan Morgan Stanley memperingatkan pasar tembaga bisa mengalami defisit pasokan terparah dalam 20 tahun terakhir. Tapi, belakangan ini kamu juga mungkin lihat tembaga batangan dan medali tembaga dijual di marketplace, dilabeli investasi dan koleksi. Pertanyaannya, tembaga ini beneran instrumen investasi? Atau cuma barang koleksi berbalut istilah investasi? Kita bedah dari dasar. Bagian 1. Apa itu tembaga? Dan apakah dia instrumen investasi? Tembaga, simbol kimia Cu, adalah logam industri, bukan logam mulia seperti emas atau perak. Bedanya mendasar. Hampir seluruh permintaan tembaga dunia dipakai habis oleh industri. Kabel listrik, konstruksi, elektronik, sampai kendaraan listrik dan panel surya. Nyaris tidak ada permintaan tembaga untuk disimpan sebagai cadangan nilai seperti orang menyimpan emas. Karena itu, di dunia keuangan, tembaga dijuluki Dr. Copper. Dianggap punya gelar doktor ekonomi karena pergerakan harganya sering dibaca sebagai indikator kesehatan ekonomi global. Kalau industri sedang tumbuh, permintaan tembaga naik, harganya ikut naik. Apakah ini bikin tembaga instrumen investasi? Secara teknis, ya. Ada kontrak futures tembaga, CFD, saham perusahaan tambang tembaga, dan produk terkait komoditas lain yang diperdagangkan aktif di bursa dunia. Tapi, ini beda konteks dengan investasi tembaga fisik yang belakangan makin ramai dijual ke masyarakat. Dan itu yang perlu kita perjelas. Bagian 2. Layakkah tembaga fisik disebut instrumen investasi? Ini bagian yang perlu kita jujur bahas. Tembaga itu logam yang murah dan berat. Harga mentahnya saat ini di kisaran 250 ribuan per kilogram. Bandingkan dengan emas yang per gramnya saja sudah jutaan rupiah. Artinya untuk menyimpan nilai uang yang berarti dalam bentuk tembaga fisik, kamu butuh berkilo-kilo, bahkan berton-ton logam. Ini jauh dari praktis sebagai instrumen simpan nilai. Beda total dengan emas atau perak yang value density-nya tinggi, nilai besar, ukuran dan berat kecil. Yang sekarang banyak dijual di marketplace sebagai tembaga batangan investasi atau medali tembaga, itu sebagian besar sebenarnya produk numismatik atau koleksi, termasuk yang diimpor dari private mint luar negeri seperti Germania Mint atau Geiger. Produk-produk ini biasanya dijual dengan premium jauh di atas harga logam tembaga itu sendiri, karena nilainya bukan dari beratnya, tapi dari desain, keterbatasan edisi, dan nilai koleksi. Jadi jujur saja, tembaga sebagai komoditas industri layak jadi instrumen investasi lewat cara-cara finansial, seperti futures, saham tambang, atau produk berbasis harga komoditas. Tapi tembaga batangan dan medali fisik yang dijual ke konsumen lebih tepat dilihat sebagai barang koleksi atau hobi, bukan instrumen simpan nilai seperti emas dan perak. Bagian 3. Bagaimana cara memulainya? Kalau tujuan kamu memang ingin eksposur ke pergerakan harga tembaga sebagai komoditas, ada beberapa jalur. Pertama, lewat kontrak futures atau CFD komoditas tembaga di platform trading berjangka. Ini cara paling langsung mengikuti harga spot, tapi butuh pemahaman leverage dan risiko yang lebih tinggi. Kedua, lewat saham perusahaan tambang tembaga, baik di bursa domestik maupun global. Cara ini lebih familiar buat yang sudah biasa investasi saham, meski harganya juga dipengaruhi kinerja perusahaan, bukan cuma harga tembaga. Ketiga, kalau kamu tertarik ke sisi koleksi, beli tembaga batangan atau medali dari mint resmi dan bersertifikat. Tapi masuki ini dengan mindset kolektor, bukan investor yang mengejar likuiditas dan capital gain. Yang perlu dicatat, tidak ada ekosistem jual beli tembaga fisik seresmi dan seliquid emas antam atau perak. Belum ada standar buyback nasional untuk tembaga fisik konsumen. Bagian 4. Prospek tembaga. Dari sisi fundamental, prospek tembaga jangka menengah cukup kuat. Goldman Sachs memproyeksikan harga tembaga bisa mencapai sekitar $13.735 per metrik ton di akhir 2026, naik dari proyeksi sebelumnya. Sementara Citigroup menyebut skenario bullish bisa menembus $15.000 per ton. Pendorongnya jelas, elektrifikasi kendaraan, ekspansi energi terbarukan seperti panel surya, dan pembangunan infrastruktur jaringan listrik, semua butuh tembaga dalam jumlah besar. Morgan Stanley bahkan memperkirakan permintaan bisa melampaui pasokan sekitar 600.000 ton pada tahun mendatang, defisit terbesar dalam 2 dekade. Tapi prospek bagus di sisi fundamental industri ini tidak otomatis diterjemahkan jadi keuntungan mudah buat investor retail yang beli tembaga fisik. Karena sekali lagi cara paling efisien menangkap potensi kenaikan harga tembaga adalah lewat instrumen finansial, bukan menimbun logam beratnya sendiri. Bagian 5. Risiko investasi tembaga. Pertama, tembaga sangat terikat siklus ekonomi. Begitu ada perlambatan ekonomi global atau perang dagang, permintaan industri turun, dan harga tembaga bisa jatuh cepat. Beda dengan emas yang justru sering naik saat krisis. Kedua, untuk versi fisik, likuiditas rendah dan tidak ada pasar buyback yang mapan.
Kalau kamu beli tembaga batangan koleksi, menjualnya kembali dengan harga wajar bisa jadi tantangan tersendiri. Ketiga, premium tinggi di produk koleksi. Harga jual medali atau batangan tembaga bersertifikat dari Mint luar negeri bisa jauh di atas nilai logamnya. Begitu kamu beli, kamu sudah rugi dari premium sebelum harga tembaga sempat bergerak. Keempat, risiko pemalsuan dan produk tidak resmi, terutama dari penjual perorangan di marketplace tanpa sertifikat jelas. Kelima, kalau masuk lewat futures atau CFD, ada risiko leverage. Potensi kerugian bisa lebih besar dari modal awal kalau salah kelola. Bagian 6. Jenis tembaga yang tersedia saat ini. Di pasaran sekarang, setidaknya ada 4 jenis produk tembaga yang beredar. Tembaga batangan murni 99,99% produksi lokal, dijual per kilogram untuk kebutuhan industri maupun koleksi. Tembaga batangan bersertifikat dari Mint asing seperti Germania Mint atau Geiger, biasanya edisi terbatas dengan desain khusus. Medali dan koin tembaga sebagai barang koleksi atau hadiah, nilainya lebih ke sisi numismatik. Dan yang terakhir, plat atau batang tembaga industri. Ini murni bahan baku, bukan untuk investasi maupun koleksi sama sekali. Penting dibedakan, yang diproduksi Mint resmi biasanya lebih terjamin keasliannya dibanding yang dijual lepas tanpa dokumen jelas. Penutup, hal penting lainnya. Jadi kesimpulannya, tembaga itu komoditas industri dengan prospek fundamental yang menarik, tapi bukan instrumen simpan nilai seperti emas dan perak. Kalau kamu tertarik exposure ke tembaga, pahami dulu tujuannya. Mengejar pergerakan harga komoditas lewat instrumen finansial atau sekadar koleksi barang unik. Dua tujuan ini butuh cara masuk yang beda, dan jangan sampai tertukar. Ini konten edukasi, bukan rekomendasi jual beli. Sesuaikan dengan tujuan dan kondisi keuangan kamu sendiri sebelum ambil keputusan. Kalau video ini membantu, subscribe channel Gudang Emas Perak, dan gabung komunitas WhatsApp kami di link deskripsi untuk diskusi lebih lanjut soal emas, perak, dan perencanaan keuangan.